Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara sekalian, saya akan menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saya ingin mengunjungi saudara-saudara sekalian, memberitahukan sesuatu yang sangat penting, terutama untuk rumah tangga. Sebelum lebih jauh mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk hari ini ada kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Beritahu kami Tuhan lewat firman Tuhan ini, supaya kami menjaga terus hidup kami, sehingga pondasi hidup kami tidak tergoyahkan. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 7 ayat 24. Matius pasal 7 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Haleluya. Saudara pemirsa, hidup kita ini seperti membangun sebuah rumah, termasuk juga rumah tangga. Dan ketika saudara mendengar firman Tuhan, percaya dan lakukan firman Tuhan itu, praktekkan firman Tuhan itu, maka saudara seperti meletakkan dasar batu cadas. Ya, kadang-kadang orang mengatakan batu karang. Ini sebenarnya bukan batu karang, tapi batu cadas. Batu cadas itu artinya solid rock,
jadi batu yang solid, batu yang utuh. Saudara sekalian, kalau kita baca ayat ini seterusnya, ada juga orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Apa itu pasir, saudara sekalian? Pasir itu juga batu, tapi batu terurai. Ini nomor satu. Mari kita memastikan bahwa iman kita itu, saudara sekalian, iman kita itu solid, bukan terurai. Bila terurai, ya akibatnya apa? Bila datang katanya banjir dan lain-lain itu, kemudian rumah itu roboh. Oleh karena apa? Dia di atas batu terurai. Oleh sebab itu, iman percaya kita harus diletakkan pada solid rock, batu cadas, batu yang utuh. Saudara sekalian, bahaya sekali kalau kita mendengar pengajaran dari sana, kita mulai goyah, kita tinggalkan gereja kita anggap yang sana paling bagus. Sampai ke sana, kita mendengar pendeta yang di sana itu kemudian salah ngomong, kemudian kita katakan, aduh, kalau tahu begini saya nyesal tinggalkan gereja yang lama. Mau balik lagi, malu, cari lagi gereja lain. Itu akibat apa? Kita tidak berdiri di atas solid rock. Mendengarkan firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, maka saudara akan mengalami mujizat Tuhan. Perhatikan itu baik-baik. Jadi, terutama rumah tangga, tolong dibangun di atas solid rock. Apa artinya? Saudara percaya kepada janji firman Tuhan. Firman Tuhan yang nomor satu untuk pernikahan apa? Yang paling mula-mula terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Nanti saudara baca sesudah saya menyampaikan firman Tuhan ini. Apa kata firman Tuhan? Firman Tuhan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Maksudnya apa, saudara sekalian? Tuhanlah yang melihat para pemirsa yang masih belum punya teman hidup, perlu teman hidup. Jadi jangan kita kemudian, ya karena sudah umur tua, ya terutama anak perempuan, kasihan, mamanya mulai bilang, nah kapan aku punya menantu ini? Umurmu sudah 30 tahun. Saudara sekalian, saya punya keponakan 2 orang. Satu keponakan kandung, dia menikah umur berapa? 43 tahun. Orang katakan, aduh sudah terlambat. Lahirlah seorang anaknya, saya harap dia menonton ini. Lahirlah seorang anaknya, namanya Alvaro. Ya, cucu yang paling cakep yang saya punya. Terlambat? Tidak terlambat. Masih bisa punya anak. Satu lagi, di gelarnya sudah MTH. Kemudian orang bilang, kapan dia bisa dapat jodoh ya? Udah umur 45 tahun. Dia ketemu dengan putra seorang jenderal, saudara sekalian, yang juga belum menikah. Umur suaminya 50 tahun waktu mereka menikah. Terlambat? Enggaklah. Mereka menjadi keluarga yang berbahagia. Memang tidak punya anak, tapi mereka angkat anak. Sekarang kalau tidak salah sudah SMP. Jadi itulah yang menjadi dasar kita. Ada firman Tuhan yang bilang kepada kita untuk membentuk rumah tangga. Itu yang menjadi solid rock. Yang kedua, sudah lihat pencobaan, nanti baca ayat 25. Pencobaan datang dari mana? Hujan dari atas, angin dari samping, banjir dari bawah. Jadi kalau saudara mau punya rumah tangga yang teruji, jangan lari dari masalah.
Bila saudara ingin punya kehidupan termasuk bisnis dan usaha, jangan cepat menyerah. Baru hujan rintik-rintik sudah menyerah. Jangan. Ya, walaupun hujan lebat, ada badai, itu justru membuat saudara meningkat kepada kehidupan yang lebih, level yang lebih tinggi lagi. Tetapi Tuhan menjamin saudara sekalian, bila saudara punya dasar firman Tuhan, hidup dengan firman Tuhan, betul-betul dikelola dengan firman Tuhan, hidup saudara pasti aman dan terjamin. Oleh sebab itu, hari ini pesannya ialah, tolong jangan membangun kehidupan dengan iman yang terurai, yang mudah terpengaruh oleh orang lain. Hendaknya saudara seperti para murid. Waktu di Kaisarea Filipi, kata firman Tuhan dalam Matius pasal 16, kata firman Tuhan di sana, Yesus tanya, menurut kata orang siapakah aku ini? Ada yang bilang Yeremia, ada yang seorang nabi yang akan datang, ada yang begini-begini. Semuanya hampir betul. Tapi ingat, dalam iman Kristen kita, 99% betul itu bukan dasar yang teguh. Saudara harus seperti Petrus kemudian katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tuhan katakan, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak dapat menguasainya. Dan hari ini pesan saya kepada kita semua, terutama dalam rumah tangga, mari kita menjadi rumah tangga pemenang dan tidak tergoyahkan oleh apapun juga, karena kita punya dasar solid rock, yaitu dengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, hidup rumah tangga saudara pasti aman. Hidup usaha saudara pasti aman. Hidup apapun pekerjaan kita pasti aman. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Tolong para pemirsa kami supaya membangun kehidupan, mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Sehingga kami membangun hidup kami, baik rumah tangga, usaha dan pekerjaan, dan juga bidang apapun juga dalam hidup kami, di atas batu cadas yang teguh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus berkati.